Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, selamat berjumpa dalam inspirasi sabda bagi keluarga hari Jumat tanggal 2 Juni 2023. Adapun bacaan inspirasi kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 11 ayat 11 sampai 26. Pada waktu Yesus tiba di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah dan meninjau semuanya. Tetapi karena hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama ke-12 muridnya. Keesokan harinya, sesudah mereka itu meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka Yesus berkata kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Ucapan itu terdengar pula oleh para murid. Maka Yesus dan murid-muridnya tiba di Yerusalem. Sesudah masuk ke bait Allah, mulailah Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak mengizinkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kalian ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, maka mereka berusaha untuk membinasakan Yesus. Tetapi mereka takut kepadanya sebab mereka melihat orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi Yesus dan murid-muridnya lewat dan melihat bahwa pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi, asal ia tidak bimbang hati, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kalian minta dan kalian doakan akan diberikan kepadamu, asal kalian percaya bahwa kalian akan menerimanya. Dan jika kalian berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kalian tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, sebuah pohon ara dilewati Yesus dalam perjalanannya, dalam pewartaannya dari Betania ke Yerusalem, dan dia ingin menemukan buah di pohon itu. Walaupun pada musim itu musim masih berdaun, tetapi Yesus mengharapkan bahwa pohon itu berbuah. Apa yang mau ditampakkan kepada kita dengan sikap Yesus ini adalah bahwa setiap kesempatan dalam hidup kita adalah kesempatan untuk menghasilkan buah. Murid-murid Yesus adalah murid-murid yang produktif, yang selalu harus menghasilkan sesuatu bagi kehidupan. Demikian Yesus mengajar para murid dan juga mengajar kita hari ini. Bagaimana supaya setiap kehidupan kita itu berbuah adalah
bila mana kita sungguh-sungguh mendengarkan Yesus, mendengarkan Tuhan, menjadikan rumah Tuhan sebagai rumah doa, menjadikan segala sesuatu menurut fungsinya, menurut tujuannya, bahwa setiap apapun yang diciptakan oleh Tuhan semua memiliki tujuan, fungsi, dan hasilnya. Demikian doa-doa kita, ibadat-ibadat kita, hal-hal rohani yang kita perjuangkan harus berbuah, bermuara pada buah-buah kehidupan, sikap-sikap yang baik, cinta kepada sesama. Hari ini Yesus mengajak kita, saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, bahwa keluarga pun merupakan bagian yang harus menghasilkan buah bagi kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga dan gereja. Setiap keluarga diharapkan Tuhan tidak menjadi mandul, baik itu dalam tujuan untuk melanjutkan keturunan maupun mandul dalam mewujudkan persekutuan cinta suami istri menjadi gereja kecil dan juga menjadi masyarakat kecil. Itulah hakikat dari gereja yang juga menjadi bagian hakikat dari keluarga sebagai gereja kecil. Dan panggilan untuk kita adalah bagaimana supaya keluarga-keluarga dapat juga menjadi rumah doa, di mana di situ tidak syarat dengan kepentingan-pentingan jual beli materi, tetapi jual beli cinta di antara satu sama lain, jual beli kasih di antara satu sama lain, jual beli sayang, penghargaan, pengharapan, damai dan sukacita. Itulah yang harus dijual di tengah-tengah keluarga, bukan materi-materi yang bersifat sementara, tetapi materi yang membawa materi-materi cinta, kasih sayang, penghargaan, pengharapan, pengampunan, sebagaimana disampaikan oleh Yesus hari ini. Ditekankan sungguh-sungguh, pengampunan adalah jalan bagi keluarga menuju hidup yang berbuah. Seperti dikatakan oleh Paus, tidak ada keluarga yang sempurna, tidak ada ayah atau ibu dan anak yang sempurna, tidak ada masyarakat yang sempurna. Bagaimana membangun satu kesempurnaan bila mana tidak ada saling mengampuni satu sama lain? Karena itu tidak boleh tidak. Marilah kita berusaha untuk selalu bersikap mohon maaf, menyadari kesalahan, kekurangan, dan mohon pengampunan satu sama lain. Walaupun kita mohon ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa kita, kalau kita tidak mengampuni sesama kita, tidak akan berfaedah dan berguna. Karena itu, mari menghasilkan buah-buah kehidupan bagi keluarga yang didasarkan pada cinta, pada semangat kasih sayang, pada semangat pengampunan. Tuhan memberkati keluarga-keluarga kita senantiasa. Amin.